Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Hilmanul Iskandar, dengan NIM F032111 dari kelas akuntansi D dengan Bapak pengampu yaitu Bapak Mahameru Rosi Rahmatullah selaku dosen perpajakan 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan hukum pajak internasional. Nah, pengertian hukum pajak internasional itu menurut para ahli berbeda-beda. Jadi saya akan membacakan salah satunya, yaitu dari Profesor P.J. Adriani. Hukum pajak internasional itu sendiri adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur soal penyedotan daya beli di masing-masing negara. Nah, pengertian yang lainnya ada menurut Verhoeven van Temat dan ada Ottomar Buchler dan Rosendorff. Nah, di sini ada jika mengacu pada kesepakatan negara-negara Eropa Barat atau negara Anglo-Saxon, istilah hukum pajak internasional dibagi menjadi 3, yaitu National External Tax Law, Foreign Tax Law, Internal Tax Law. Yaitu National External Tax Law itu sendiri yaitu hukum pajak yang memuat ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai kekuatan hukum sampai di luar batas negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenai sumber pajak yang ada di luar negeri maupun subjek pajak yang ada di luar negeri. Sedangkan Foreign Tax Law adalah keseluruhan perundang-undangan dan peraturan pajak dari negara yang ada di seluruh dunia. Dan yang terakhir, International Tax Law adalah kaidah pajak yang didasarkan pada hukum antar negara dan diterima baik oleh negara-negara di dunia untuk mengatur perpajakan antar negara yang memiliki kepentingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum pajak internasional itu sendiri, yaitu dari 3 macam. Yang pertama itu hukum pajak nasional, yaitu peraturan pajak sepihak yang tidak ditujukan kepada negara lain. Dan yang kedua, traktat atau bilateral dan multilateral, perjanjian pajak dengan negara lain seperti yang pertama, menghindari pajak berganda, yang kedua, mengatur perlakuan fiskal terhadap orang asing, dan yang ketiga, mengatur laba BUT, yang keempat, memberantas penyelundupan pajak, dan yang terakhir, menetapkan tarif Dowine. Terus yang ketiga itu adalah putusan hakim nasional dan internasional. Selanjutnya, tujuan umum hukum pajak internasional adalah untuk mengeliminasi gejala pajak ganda dengan cara yang pertama itu cara unilateral, exemption, dan pengecualian yang didasarkan pada pure territorial principle atau restricted territorial principle. B. Tax credit atau kredit pajak yang dibedakan menjadi direct tax credit, indirect tax credit, dan fictitious tax credit. Yang kedua, cara bilateral dengan melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Dan yang ketiga, perjanjian multilateral yaitu General Agreement on Tariff and Trade, GAAT, yang mengatur tarif Dowine. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak. Subjek pajak yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari sumber-sumber dari luar negeri. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di dalam negeri. Selanjutnya ada objek pajak. Yang pertama, objek pajak dengan sumber di dalam negeri, dan yang kedua, objek pajak dengan sumber di luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan pajak ganda internasional. Pajak ganda internasional itu adalah pajak yang dikenakan lebih dari satu kali terhadap objek yang sama oleh lebih dari satu negara. Pajak ganda internasional timbul karena yang pertama, ada lebih dari satu negara yang memungut pajak, yang kedua, dikenakan terhadap objek pajak yang sama. Nah, di sini saya akan membahas tentang tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda, atau lebih jelasnya lagi, singkatnya lagi itu solusi dari tadi pajak berganda. Tax treaty atau pajak perjanjian atau perjanjian penghindaran pajak berganda adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu. Tujuan P3B itu yang pertama, tidak terjadi pemajakan ganda yang memberatkan iklim di dunia usaha. Yang kedua, peningkatan investasi modal dari luar negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Dan yang kelima, kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara. Nah, pengelompokan tax priority itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menyebutkan jenis pajaknya, tetapi tidak menyatakan definisinya. Yang kedua, mencantumkan definisi pajak yang diliputinya, disertai dengan nama-nama pajak. Dan yang ketiga, menyebutkan nama pajaknya dengan ketentuan. Di sini ada beberapa banyak hal objek pajak tax credit itu sendiri. Yang pertama itu penghasilan dari harta tetap atau barang tak bergerak. Yang kedua, penghasilan dari usaha perkapalan atau angkutan udara. Yang ketiga, bunga. Yang keempat, royalti, dan sebagainya. Nah, sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.